Lembaga Anti Rasuah Superbody, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kembali memeriksa 14 saksi di 2 tempat berbeda, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, dan Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau BPKP Provinsi Bengkulu, terkait kasus tindak pidana korupsi atau Tipikor, dengan tersangka utama mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, penyidik memeriksa seorang saksi dari kalangan swasta, Nurul Hasanah. Sementara di Bengkulu, ada 8 saksi dari berbagai kalangan yang diperiksa, di antaranya kepala sekolah dan anggota legislatif, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika, Senin, 24 Februari 2025, di Jakarta. Para kepala sekolah yang diperiksa, meliputi Kepala Sekolah Menengah Atas, atau SMA Negeri 4, Bengkulu Tengah, Pariyantini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, atau SMK Negeri 2 Kota Bengkulu, Alpauzi Haryanto, Kepala SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, Manogu Sinabutar, Kepala SMA Negeri 1, Kepahiang, Andri Herianto, dan Kepala SMA Negeri 1, Mukomuko, Ferry Irawan. Dari kalangan legislatif, ketiganya berasal dari Partai Golkar, yaitu Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Seluma, Samsul Aswajar, dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Dodi Martian. Sebelumnya, diwartakan Detik Sumbaksel, edisi 25 Februari 2025, pada 20 Februari 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, penyidik sudah memeriksa 5 pengusaha tambang batu bara, juga terkait tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Mereka adalah pengurus PT Ratu Samban Mining, Edi Santosara Harja, pengurus PT Jo Mas Citra Selaras, dan PT Surya Karya Selaras, Junaidi Leonardo, pengurus PT Selamat Jaya Pratama, Dedeng Marco Saputra, pemilik PT Cereno Energi Selaras dan PT Inti Bara Perdana, Baby Husi, dan pengurus PT Verto Renjang, Yanto. Hanya saja, juru bicara KPK, Tessa Mahardika, tidak menyebut berapa uang yang diterima oleh Rohidin Mersyah dari para pengusaha tambang. Selain itu, penyidik juga memeriksa Kepala Biro Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Alfian Martedi, terkait adanya dugaan keterlibatan dia pada mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu, atas perintah Rohidin Mersyah. Terpisah, dikutip dari realitaspost.com, edisi 25 Februari 2025, KPK menyita sejumlah aset milik Rohidin Mersyah, berupa 1 bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, di Depok, Jawa Barat, dan 3 bidang tanah, di Bengkulu. Penyitaan dilakukan, merupakan upaya mengembalikan keuangan negara, sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Rohidin Mersyah. Nilai aset 4 bidang tanah tersebut, ditaksir sekitar sebesar 4,3 miliar rupiah, ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika. Tessa memastikan, penyidik akan terus menelusuri dan mendalami informasi terkait aset-aset milik Rohidin Mersyah yang mungkin saja diatasnamakan pihak lain atau di bawah penguasaan pihak lain. Penyidik tidak akan segan-segan mengenakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU kepada siapapun jika ternyata ada pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan aset milik tersangka yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, tegasnya. Di tempat berbeda, Direktur Lembaga Peduli Hukum Bengkulu, atau LPHB, Tarmizi Gumai SHMH, ketika diminta pendapat, mengatakan, dalam proses hukum terkait tindak pidana korupsi, dengan tersangka utama Rohidin Mersyah, KPK hendaknya tidak tebang pilih. Kalau kasusnya gratifikasi, penerima dan pemberi harus diproses, terlebih jika dalam praktik gratifikasi tersebut, uang yang digunakan bersumber dari APBD, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, notabene uang negara atau uang rakyat,
kata Tarmizi Gumai, yang juga seorang pengacara. Menjawab pertanyaan, kalau kasusnya adalah pemerasan, menurut Tarmizi, jika yang diperas dan yang memeras adalah sesama penyelenggara negara, dan uang yang digunakan oleh yang diperas adalah uang negara atau uang rakyat, baik si pemeras maupun yang diperas harus diproses hukum. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Zainuar S. Food, Rozi Syahrial SE, dan kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri melaporkan.